Halo, balik lagi ke channelnya Tiara. Hari ini aku mau ngelakuin hal yang berbeda dari biasanya, yaitu nge-battle atau nge-review dua brand yang menurut aku punya foundation yang sedikit bikin aku galau. Jadi gini ceritanya. Ini ada Maybelline Matte and Poreless. Ini Maybelline Fit Me. Aku suka banget. Ini satu-satunya foundation yang aku pakai sampai habis. Dan karena ini habis, aku galau mau purchase atau mau beli produk yang lain. So, akhirnya setelah berpikir dan menanyakan ke seluruh grup chat, aku mendapatkan jawaban kalau you have to try this one. Ini adalah Infallible, L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation 24 hours, dimana dia itu katanya lebih bagus dari yang Fit Me. Aku sih dikasih tahunya sama Kak Ra, dan ada beberapa anak yang mereka mengeluhkan kalau pakai Maybelline Fit Me ini bikin oxidize. Padahal sebenarnya kalau kalian pakai Maybelline Fit Me, kalau kalian warm skin tone, please better check kalian punya shade yang depannya nomornya 1, bukan yang nomor 2. Soalnya kalau yang nomornya 1 dia untuk warm skin tone, sedangkan kalau untuk yang nomornya 2 dia untuk maaf, untuk masih pagi, untuk yang cold skin tone kayak gitu. Sedangkan sebenarnya yang Maybelline, yang L'Oreal ini dia meskipun nomornya 1 tapi cenderung tetap cenderung buat cold skin tone, bahkan hampir seluruhnya dia cenderung untuk cold skin tone. Makanya pas aku beli, aku tuh sempet galau banget. Soalnya warna-warnanya dia tua sih, gelap sih, maksudnya warna Asian skin tone banget, tapi pasti dipakai oxidize karena yaitu warnanya cenderung untuk cold skin tone kayak gitu. Tapi ini sama-sama ukuran 30 ml. Harga yang ini jauh lebih mahal, 50.000. Tapi bedanya ini ada pumpnya, mungkin karena itu ya mahal. Tapi lebih praktis sih, lebih terkontrol pakainya dibanding yang ini. So, kita langsung aja pakai untuk dibuka dan kita lihat ya. Nah, untuk dibuka sendiri, aku bakalan pakai Maybelline Fit Me untuk sebagian muka ini, dan aku bakalan pakai L'Oreal Infallible sebelah sini gitu. Sekarang aku ambil dulu beauty blender. Masih aku pakai Silly Sponge dari Beauty Sponge Jakarta. Maybelline Fit Me ku tuh udah parah banget mau habisnya, jadi kayak ini harus menunggu lama. Sebatas apa? Pemakaian Maybelline emang dia nggak terukur, soalnya bentuknya bukan pump. Ini saya basic ini kira-kira 1 pump. Aku pakai 1 pump ya buat setengah muka, lupa terus. Jadi kalau kamera sana itu dia kalau udah ngerasa panas karena memang lampu panas, dia bakal mati sendiri, dan that's what happened pas aku ngaplikasiin foundationnya L'Oreal. Tapi aku harap kalian gak masalah dengan hal itu, cuma ngaplikasiin doang sih, dan itu pakai sisi yang sebaliknya. Jadi ini tadi buat Maybelline, yang ini buat L'Oreal. Menurut aku kalau kalian lihat sekarang ini Maybelline, ini L'Oreal, pasti mungkin kalian akan lebih bilang lebih coverage yang L'Oreal dibanding yang Maybelline. Tapi untuk pemakaian pertama kayak gini, kalau kalian perhatiin baik-baik, kerasa banget kalau yang si L'Oreal dia cenderung lebih basah dibanding yang Maybelline. Yang Maybelline tuh kayak udah matte gitu, dan yang L'Oreal tuh masih kayak basah. Tapi emang sebenarnya ternyata itu teksturnya si L'Oreal, dia bikin kulit kalian lebih kayak healthy skin tapi nggak terlalu dewy. Sedangkan yang kalau Maybelline itu mereka buat healthy tapi matte, which
which is sebenarnya aku lebih suka yang punya si Maybelline dibandingnya L'Oreal. Tapi memang coveragenya L'Oreal jauh lebih baik daripada si Maybelline. Ini makeupnya akan aku selesaiin dulu biar kalian gampang lihatnya. Dan selanjutnya aku mungkin akan vlog untuk keseharian aku perbandingan keduanya. Ini hasilnya setelah aku makeupan. Kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri sebenarnya. Aku nggak pakai primer, aku cuma pakai serum. Terus satu, kedua ini belum aku setting ataupun aku kasih press powder ataupun setting spray. Nah sekarang aku baru mau ngasih spray. Ini sebenarnya bukan setting spray sih, ini kayak mineral water spray gitu. Harusnya nggak terlalu banyak, cuman kayaknya pengen. Jadi nanti abis ini aku akan melakukan kegiatan sehari-hari aku dan akan aku update terus perkembangannya di muka aku dan gimana. Oke? So aku sekarang udah lagi nungguin ini hasil formnya jadi. Nanti akan aku buat videonya juga. Lanjut ke soal foundation aku. Nah si foundation aku ini ada dua kan, yang ini Maybelline L'Oreal, yang ini Maybelline. Untuk yang L'Oreal sendiri menurut aku keduanya sama-sama udah kelihatan berminyak karena udah 4 jam pemakaian. Sedangkan tapi yang ini tuh jauh lebih berminyak dan hasilnya lebih kelihatan. Kalau kalian lihat di bawah mata tuh lebih kayak dia lebih nggak tahan gitu loh untuk minyakan. Even ini pun juga lebih basah dibanding yang matte. Which is aku lebih suka yang ini sebenarnya. Apalagi ya? Nggak, untuk kalau yang sebelah sini dia cenderung lebih bertekstur. Jadi dia nggak pada kalau ini lebih kayak nge-coverage semuanya. Even pas dilihat dari awal ini lebih coverage daripada yang ini. Tapi sekarang kondisinya yang ini tuh kayak pori-pori ya, kayak beruntusan atau apa tuh lebih kayak terlihat jelas gitu, lebih detail dibanding yang sebelah sini. Ini setelah pemakaian patches. Dan nanti akan aku update lagi sekitar 2-3 jam. Halo semuanya, balik lagi. Ini udah 6 jam dari penggunaan foundation baik Maybelline maupun L'Oreal. Nah untuk yang Maybelline kalian bisa lihat sendiri sebelah kiri. Menurut aku sekarang mukaku jauh lebih glowing dengan Maybelline Fit Me-nya. Meanwhile kalau pakai yang si L'Oreal tadi lebih berminyak, tapi sekarang tuh udah kelihatan nggak berminyak. Justru aku bingung juga kenapa, tapi jadi kayak lebih capek gitu mukanya dibanding yang ini. Yang ini masih kayak healthy skin dan glowing, tapi yang ini justru malah cenderung lebih capek dan gimana ya, kayak udah kusem aja gitu make upnya. Mungkin dari berminyak terus jadi kusem kali ya, kayak gitu sih. Dan dia masih bertekstur kasar, maksud aku masih yang terlihat tekstur kulit aku yang kurang mulus dibanding sebelah sini. Even emang kedua kulit muka aku emang nggak sama sih teksturnya, tapi at least yang ini lebih apa ya, lebih rata aja kayak gitu sih menurut aku. Aku akan update lagi nanti setelah beberapa jam lagi. Oke? Yes, I know it's very disturbing, very uncomfortable for you, tapi ya ini adalah hasil terakhir aku menggunakan Maybelline dan menggunakan L'Oreal. Harus pelan-pelan. Yep, kayak mungkin kalau kalian pernah baca atau pernah nonton YouTube aku, banyak yang suka protes ini cepat banget. Jadi kali ini aku berusaha untuk ngomong lebih pelan-pelan. Jadi kayak gini akhirnya. Oke. Lakini aku pakai silly sponge, soalnya kalau aku pakai beauty blender biasa it already gone since 3 o'clock atau bahkan jam 11, jam 1 udah hilang semua makeup aku. Tapi ini baru berminyak banget sekarang, kalian bisa lihat muka aku berminyak banget. Oke, kita bahas dari mana ya, both of them are actually staying in place. Maksud aku gini loh, staying in place nya adalah dia menjadi share dan kemudian hilang perlahan-lahan. Soalnya kalau kalian lihat ini coverage nya masih nggak coverage lagi, tapi maksud aku dia masih tinggal gitu, masih tinggal di jari aku tuh masih ada gitu kalau aku tarik. Which is sebenarnya balik lagi ke basic yang tadi, dia yang ini lebih berminyak dibanding yang ini karena ini memang teksturnya lebih matte dan yang ini lebih oily. Lebih basah gitu. Dari segi oily pun dia lebih oily di bagian sini ya dibanding yang ini.
ini juga oily tapi belum separah sebelah sini aku. Tapi hebatnya somehow highlighter aku di sini, highlighter aku di bagian sini lebih ada daripada yang sebelah sini. Yang ini tuh udah bener-bener hilang, highlighternya ada kayak udah nggak tahu kemana, dan ini masih ada. Untuk alis masih oke. Eyeshadow juga tadi kan aku emang sengaja naruh foundation aku ngelewatin alis, jadi sebenarnya kayak primernya juga. Dan again dia lebih bisa menahan eyeshadow aku daripada bagian mata yang sebelah sini. Jadi kayak untuk emang complexion bagusnya final result. Oke, final result dari dua produk ini, Maybelline Fit Me dan Infallible L'Oreal. Maybelline Fit Me memang memiliki base yang lebih bagus untuk orang yang kulitnya oily dibanding L'Oreal Infallible. Kalau menurut aku personally, soalnya ternyata setelah aku pakai keduanya, aku lebih berasa yang ini lebih basah dan oily ketimbang yang ini. Dia lebih matte dan ya dia lebih faded away, maksudnya dia lebih pergi cepat gitu. Dan untuk menahan kayak blush on atau menahan highlighter jauh lebih pudar, tapi dia masih bisa menahan oil control aku dengan baik dibanding L'Oreal. Sebenarnya keduanya bedanya tipis banget, maksud aku memang nggak signifikan perbedaannya di keduanya. Jadi oke lah kalau kalian yang pengen terlihat that matte atau matte banget bisa pakai Maybelline Fit Me Poreless. Sedangkan kalau kalian pengen yang lebih alive atau lebih ada basah-basahnya dikit bisa pakai L'Oreal Infallible. Kayak gitu sih. Tapi keduanya di aku oke-oke aja. Keduanya nggak oxidized, keduanya juga bisa mengcoverage dengan baik di first layer, dengan catatan kalian menggunakan sedih sponge dan tahan hampir 10 jam. Tapi klaimnya si Infallible ini nggak bisa dipecahkan ya, dia bilang 24 hour atau 24 jam tahan. Kalian lihat ini baru hampir 12 jam dan ternyata dia sudah hilang. Seperti itu kalau menurut aku. Kayak gitu sih, menurut aku itu dulu kali ya review dari aku soal si Maybelline dan L'Oreal Battle kali ini. So personally kalau aku, karena memang aku lebih suka yang matte banget, yes I know it's wrong but I know I like it, aku bakalan lebih suka Maybelline. Tapi yang aku gak suka adalah bentuk dari tutupnya dia. Kalau kalian lihat tutupnya kayak gini, yang ini palm. Meskipun keduanya sama, tapi aku yakin dia bakalan lebih tahan lama dibanding si Maybelline. Karena Maybelline udah ngabisin produk aku di sini. Minimal yang ini kayak you understand what I mean, right? Kayak ini tutupnya cuma ngeluarin sisa sedikit, dan yang ini residunya sedikit kayak gitu. Jadi ya udahlah ya, aku berharap banget Maybelline bakalan buat yang bentuknya palm. So itu dari aku guys. See you guys in the next video. Thank you for watching this review and goodbye. Oke, sedikit catatan kenapa dia lebih oily dibanding matte ataupun dia lebih menimbulkan hasil yang basah atau memantulkan cahaya adalah karena dia mengandung SPF 20. Jadi lebih gampang sih sebenarnya, ini lebih kompleks. Maksud aku dia lebih gampang to use. Kalau kalian memang kegiatan aktif di luar, mungkin kalian lebih cocok pakai ini karena dia mengandung SPF 20 dengan PA+++. Itu keduanya sama-sama penggunaan 12 bulan dan sama-sama sebenarnya sih dia dibilang nggak transfer, kenyataannya dia transfer banget dibanding si Maybelline yang Poreless. Itu dulu dari aku, see you guys.